Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang kesehatan organ reproduksi. Nah, kesehatan organ reproduksi itu sangatlah penting bagi tubuh kita. Nah, mungkin karena letaknya yang senantiasa tertutup atau berada pada tempat yang tertutup, sehingga membuat sebagian, bahkan kebanyakan orang mengabaikan kebersihan dan kesehatan pada organ reproduksi. Padahal tanpa kita sadari, ketika kita mengabaikan kebersihan dan kesehatan pada organ reproduksi manusia, nah ada hal yang akan terjadi. Ada sesuatu yang akan kita alami, yaitu ada kelainan dan penyakit yang akan menyerang organ reproduksi kita. Untuk itu di sini mari kita menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi pada manusia, karena kelainan dan penyakit ini dia akan terjadi ketika kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan organ manusia. Oleh karena itu, sebagaimana kita merawat bagian organ yang lain, organ tubuh kita yang lain, begitu pula kita lakukan untuk organ reproduksi pada manusia, yaitu kita jaga dengan baik-baik dan kita rawat dengan baik-baik, yaitu yang terutama kebersihan. Oke. Nah, di sini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, menjaga kesehatan organ reproduksi ini sangat penting dalam tubuh kita, karena kesehatan organ reproduksi ini dia ternyata menentukan kualitas generasi penerus atau keturunan. Nah, organ reproduksi yang sehat itu akan menghasilkan keturunan yang sehat. Demikian pula dengan sebaliknya, organ reproduksi yang tidak sehat berarti dia akan menghasilkan keturunan yang tidak sehat. Jadi usahakan rawat dan jaga baik-baik untuk kesehatan dan kebersihan pada organ reproduksi manusia. Nah, kesehatan organ reproduksi ini dapat dijaga dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang pertama yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar, ya. Terus yang kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas dari racun dan bahkan bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Terus next yaitu tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Jadi usahakan jangan mengenakan celana yang terlalu ketat, ternyata ada efeknya. Terus mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Jadi kalau misalnya di area organ reproduksi kita sudah lembab, ternyata itu akan ada bakteri-bakterinya. Jadi di sini dianjurkan untuk menggunakan atau mengenakan pakaian celana dalam yang berbahan katun biar bisa keringatnya bisa cepat diserap seperti itu, dan tidak akan terjadi lembab seperti itu. Oke, next di sini tidak melakukan hubungan seks bebas karena akan beresiko tinggi, yaitu kita akan terkena penyakit kelamin yang sudah kita bahas pada waktu pertemuan sebelumnya, penyakit kelamin yang berbahaya yaitu seperti AIDS dan sifilis. Oke, nah di sini kita akan bahas poin yang kedua, yaitu menghindari pernikahan dini. Nah, anjuran untuk menikah di usia dewasa itu sangatlah beralasan. Jadi ada alasannya untuk anjuran yang selalu mengatakan usahakan menikah di usia dewasa. Karena begini, di usia dewasa ini kita bisa melihat sudah terjadi kematangan fisik dan kematangan psikologi. Di sini kita mengharapkan kalau sudah ada di masa dewasa itu sudah terjadi kematangan fisik dan kematangan psikologi. Nah, kematangan fisik ini sangat diperlukan jika seseorang mengandung dan melahirkan anaknya, ya kan? Jadi, kematangan fisik ini dia menandakan perkembangan organ-organ reproduksi yang sudah siap untuk melaksanakan proses reproduksi. Jadi, dianjurkan jangan untuk melakukan pernikahan dini. Lebih baik itu ikut anjurannya, yaitu menikah di usia dewasa. Nah, jika seseorang menikah belum cukup umur atau belum matang fisiknya, maka akan beresiko bagi keturunannya, ya kan? Sayang, bayinya sayangnya akan berisiko pada keturunannya maupun pada ibunya.
Nah, anak yang dilahirkan itu kemungkinan tidak sempurna atau tidak sehat. Jadi ini ya resikonya, kemungkinan anak yang akan dilahirkan tidak sempurna ataupun tidak sehat karena belum matang fisiknya, seperti itu. Nah, selain itu, organ reproduksi pada ibu itu kemungkinan juga belum berkembang sempurna untuk dapat menjaga pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi hindari pernikahan dini, seperti itu. Nah, selain belum matang fisiknya, orang yang belum cukup umur ternyata psikologisnya pun belum matang. Nah, faktor psikologis akan mempengaruhi kerja organ tubuh, sehingga faktor psikologis ini dia juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi, sekali lagi, jauhi atau hindari pernikahan dini. Usahakan menikah pada usia dewasa, supaya fisiknya itu sudah matang dan sudah bisa bereproduksi, sudah mampu untuk bereproduksi. Seperti itu ya. Thank you.